Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Amalia Nur Asyifa Ruhiyat dari kelas C1 Akuntansi dengan NPM 10221011. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Ma'rifatul Insan. Di dalam Ma'rifatul Insan itu terdapat 4 bagian. Yang pertama ada Ta'rif al-Insan atau pengenalan manusia. Yang kedua ada Hakikatul Insan atau hakikat manusia. Yang ketiga ada Tafqahul Insan atau potensi manusia. Dan yang keempat ada Nafsul Insan atau nafsu manusia. Ta'rif al-Insan atau pengenalan manusia. Manusia berasal dari bahasa Sanskerta yaitu manu dan bahasa Latin yaitu mens, yang berarti berpikir, berakal budi atau manusia yang berakal budi. Nah, manusia ini merupakan salah satu makhluk yang memiliki peran penting dalam kehidupan yang ada di bumi dan juga dipandang paling tinggi derajatnya dibanding makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lain. Dari mana sih manusia itu berasal? Allah memulai penciptaan manusia dari tanah, lalu menciptakan keturunan-keturunan Adam dari saripati air yang hina, lalu disempurnakan dan ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang ada pada manusia. Yang pertama al-qalb atau hati. Nah, di dalam al-qalb ini terdapat al-azmu yang berarti tekad, keputusan, niat, dan rencana yang sudah ditekadkan. Yang kedua ada al-aqal atau akal. Al-aqal ini merupakan karunia terbesar yang telah Allah berikan kepada kita. Dengan akal, kita dapat memahami dan juga berpikir atas apa yang telah Allah ajarkan. Yang ketiga ada jasad. Nah, jasad ini merupakan pelaksana dari apa yang telah dipikirkan oleh akal dan diniatkan oleh hati. Alasan Allah menciptakan manusia tentu saja untuk beribadah kepada Allah dan untuk menjadi khalifah. Nah, salah satu tugas khalifah itu adalah menegakkan hak dan keadilan di bumi. Yang kedua ada hakikatul insan atau hakikat manusia. Apa itu manusia? Manusia adalah makhluk yang diciptakan, bukan yang menciptakan. Artinya di sini manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Sifat-sifat makhluk. Yang pertama ada di atas fitrah. Manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh fitrah. Artinya adalah berada dalam kecenderungan kepada kebenaran dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada lemah. Manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah, terutama dalam menghadapi godaan nafsu. Yang ketiga ada bodoh, dan yang keempat ada fakir. Yang kedua dimuliakan. Manusia itu dimuliakan, tetapi bukan berarti mereka mulia. Ada 3 kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia. Yang pertama ditiupkannya ruh, yang kedua memiliki keistimewaan, dan yang ketiga ditundukkannya alam. Selain diberi kemuliaan, manusia juga diberi beban oleh Allah selama mereka hidup di dunia. Yang pertama adalah untuk beribadah kepada Allah, dan yang kedua adalah untuk menjadi khalifah. Bebas memilih. Manusia itu diberikan kebebasan oleh Allah dalam memilih jalan kehidupan mereka, memilih untuk menjadi mukmin atau menjadi kafir. Yang kelima ada balasan. Setelah manusia diberi kebebasan untuk memilih jalan hidup mereka, maka pasti mereka akan mendapat balasan atas apa yang mereka pilih. Nah, balasan yang akan mereka terima jika mereka memilih untuk menjadi mukmin atau taat kepada Allah, mereka akan mendapatkan surga. Dan apabila mereka memilih untuk menjadi kafir atau ingkar kepada Allah, maka mereka akan mendapat balasannya yaitu neraka. Selanjutnya ada tafqahul insan atau potensi manusia. Menurut pandangan Islam, potensi adalah suatu anugerah yang diberikan oleh Allah karena Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna. Terdapat 3 potensi yang Allah berikan kepada manusia. Yang pertama adalah potensi pendengaran. Dengan adanya pendengaran, kita dapat mendengar ajaran-ajaran agama Allah yang telah disampaikan kepada Rasul. Yang kedua ada potensi penglihatan. Dengan adanya potensi penglihatan, kita dapat melihat, memandang, dan memperhatikan kejadian yang ada di alam semesta. Dan yang ketiga ada potensi hati.
Selanjutnya ada al-mas'uliyah atau bertanggung jawab, merupakan kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku, baik yang disengaja atau tidak disengaja. Rasa tanggung jawab harus berasal dari dalam hati dan kemauan diri sendiri atas kewajibannya. Ada dua sikap yang dihadapkan kepada manusia. Yang pertama ada al-amanah atau sikap amanah, merupakan sesuatu yang dipercayakan, dijaga, dan dilaksanakan. Nah, apabila manusia memiliki sikap amanah, akan dianugerahi oleh Allah sebuah kehormatan, yaitu al-khalifah atau kepemimpinan. Selanjutnya ada al-khianat atau sikap khianat. Bagi mereka yang tidak menggunakan potensinya untuk beribadah, maka oleh Allah diumpamakan dengan berbagai perumpamaan yang hina. Ada 7 perumpamaan yang hina. Yang pertama ada kal an'am atau bagaikan binatang ternak. Yang kedua ada kal kalbi atau bagaikan anjing. Yang ketiga ada kal kirdi atau bagaikan monyet dan kal hinzir bagaikan babi. Yang keempat ada kal khosabi bagaikan kayu. Yang kelima ada kal hijaroh bagaikan batu. Yang keenam ada kal khimar bagaikan keledai. Dan yang ketujuh ada kal ankabut bagaikan laba-laba. Selanjutnya ada nafsul insan atau nafsu manusia. Di dalam bahasa Arab, jiwa itu dikenal dengan istilah nafs, yang merupakan suatu kata yang memiliki banyak arti. Kata jiwa dalam Al-Quran memiliki beberapa arti. Yang pertama, sesuatu yang memiliki eksistensi dan hakikat. Yang kedua, nyawa yang menyebabkan adanya kematian. Yang ketiga, sifat manusia yang memiliki kecenderungan kepada kebaikan dan keburukan. Dan yang keempat, ada sifat manusia berupa perasaan dan indera yang ditinggalkan ketika tidur. Jadi dari keempat arti di atas dapat disimpulkan bahwa nafs atau jiwa itu merupakan diri manusia itu sendiri atau ruh yang menyebabkan terjadinya kehidupan. Ada 3 tingkatan nafsu yang ada pada manusia. Yang pertama ada nafsul mutmainah. Nafsu ini telah mendapat ketenangan dan juga telah sanggup untuk menerima cahaya kebenaran. Juga telah mampu menolak kenikmatan dunia. Yang kedua ada nafsu lawaamah atau nafsu yang selalu menyesali diri. Pada nafsu ini, akalah yang paling berperan. Terdapat konflik batin antara keinginan untuk beramal soleh dan juga adanya kecenderungan untuk berbuat maksiat. Yang terakhir ada nafsul ammarotul bisu atau nafsu yang menyuruh pada keburukan. Pada nafsu ini, manusia dikuasai oleh syahwatnya atau keinginan untuk bersenang-senang. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.